Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah. Bersyukur kita kepada Allah disampaikan usia kita di sebaik-baik hari di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, afdalu ayyamid dunya al-ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah al-ashr. Maksudnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita berada di 10 hari pertama tersebut, hari yang paling mulia versi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Juga bahkan Al-Imam Al-Bukhari, walaupun ada sedikit perbedaan redaksi, yang intinya baginda Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai daripada amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai baginda Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah pun kalah pahalanya? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, tetap kalah pahalanya daripada amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kemudian Nabi melanjutkan, illa rajulun dhahaba binafsihi wa malihi walam yarji bidzalika min syai', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang yang berangkat ke medan jihad, ke medan perang membela agama Allah dengan harta dan jiwanya, lalu dia gugur syahid dan hartanya juga habis untuk biaya perjuangannya. Hanya ini pahala yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama dari negeri Syam, beliau pernah ditanya, ya, lebih utama mana antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir dari bulan Ramadan? Maka beliau mengatakan, kalau di siang hari lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau di malam hari maka lebih utama 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kaum muslimin, sahabat-sahabat semuanya, jangan sia-siakan waktu yang amat berharga ini. Kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak penghambaan yang totalitas kepada Allah, dari yang paling sederhana sampai yang paling maksimal yang kita bisa. Dan salah satu yang direkomendasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita bisa mengisi ibadah pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan melakukan puasa Arafah. Nabi bersabda, "Saumu yaumi Arafah ahtasibuhu 'ala Allah ayyukaffiru sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu." Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah dengan puasa itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Maka 2 tahun Allah akan mengampunkan dosa bagi yang melaksanakan puasa Arafah. Bukan berarti setelah puasa Arafah kemudian berarti bebas melaksanakan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Tidak. Di antara tanda puasa kita diterima, maka kita akan dijaga oleh Allah, kita akan semakin peka,
sehingga kita akan semakin berhati melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi sebaliknya, kalau setelah puasa Arafah malah merasa sudah dapat garansi ampunan selama setahun yang akan datang, dan dia kemudian seenaknya melakukan dosa, justru ini indikasi bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah. Maka setelah kita puasa, kita jaga terus diri kita dari melakukan dosa. Pertanyaannya, kondisi hari ini memang agak berbeda walaupun bukan yang pertama. Ada perbedaan apakah kita akan melaksanakan Idul Adha pada tanggal 10 Juli hari Ahad atau 9 Juli hari Ahad, hari Sabtu. Maka sebenarnya ini adalah persoalan yang sangat-sangat harus bisa kita sikapi dengan bijaksana serta bijaksini. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini adalah persoalan klasik yang seharusnya kita sudah terlatih untuk bersikap dengan tepat dan adil. Makanya bagi yang ingin mengambil pendapat pemerintah Saudi Arabia atau mungkin Ormas Muhammadiyah kalau di Indonesia, insya Allah puasa dan ibadahnya tetap sah. Barang siapa yang mengikuti keputusan dari pemerintah melaksanakan hari Idul Adha nanti pada hari Ahad dan berarti puasa 9 Dzulhijjahnya pada hari Sabtu, itu pun insya Allah juga sah, karena masing-masing punya landasan yang kokoh, yang kuat, berdasarkan kepada pendapat para ulama mazhab yang terpercaya. Di negeri kita karena mayoritasnya bermazhab Syafi'i, maka berdasarkan mazhab Syafi'i memang setiap tempat itu memiliki matlak yang berbeda-beda, sehingga bisa saja tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kita berbeda dengan 9 Dzulhijjah di Arab Saudi. Tapi bagi yang mengambil pendapat dari katakanlah Imam Malik, beliau juga seorang ulama besar. Ini juga pendapat yang dianut oleh sebagian mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, bahwa khusus untuk penentuan Dzulhijjah termasuk diantaranya adalah puasa Arafah, maka semuanya ikut kepada keputusan Saudi Arabia. Maka dua-dua pendapat ini harus bisa saling memahami dan tidak boleh di antara kita saling menyalahkan satu sama lain. Belajar daripada kisah para sahabat yang dahulu diberikan oleh Nabi pesan yang sama di waktu yang sama di tempat yang sama. Nabi pernah berpesan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini pesan Nabi pasca peperangan Khandaq. Maka para sahabat segera berangkat menuju Bani Quraidah untuk mengepung kaum Yahudi Bani Quraidah yang sudah berkhianat kepada kaum muslimin karena mereka bekerja sama dengan kaum kafir ya untuk menyerang kota Madinah, melakukan pengkhianatan dari dalam kota Madinah, sekaligus berarti mengingkari kesepakatan piagam Madinah. Maka para sahabat berangkat dan hampir waktu asar berakhir, ternyata para sahabat masih belum sampai di kampung Bani Quraidah. Disitulah para sahabat sebagian melaksanakan sholat asar, sedangkan yang lain tetap bersikukuh, tidak, kami akan sholat sesuai dengan wasiat Nabi tadi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu memahami sabda Nabi dari sisi maqasid. Mereka mengatakan maksudnya Nabi memerintahkan agar kita jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah,
Maksudnya Nabi adalah kita disuruh cepat-cepat agar asar sudah sampai di Bani Quraidah lalu kita sholat. Adapun kalau kenyataannya kita belum sampai di Bani Quraidah padahal waktu sudah mendekati maghrib, maka tetap kita harus sholat di waktu ini walaupun tidak di Bani Quraidah. Ini pendapat yang pertama, yang mereka tetap sholat walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Adapun sebagian yang lain memahami hadis Nabi secara tekstual, sehingga pokoknya kami ikut Nabi katakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maka nanti walaupun sudah masuk maghrib baru kami akan sholat asar, karena pesan Nabi sholat asarnya di Bani Quraidah. Sahabat berbeda pendapat, tapi ketika kemudian hal ini dilaporkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak satupun dari dua kelompok ini yang disalahkan oleh Nabi. Semuanya diberikan apresiasi, tidak ada yang berdosa dalam hal ini. Maka belajar dari apa yang dialami oleh para sahabat, perbedaan yang terjadi antar mereka ternyata tidak menjadikan mereka saling caci mencaci, mereka tetap berukhuwah, menjaga persatuan. Maka mari, walaupun hari ini kita ada yang sholat Idul Adhanya hari Ahad tanggal 10 Juli, ada yang lebih cepat mengikuti negeri Saudi Arabia hari Ahad tanggal 9 Juli, boleh berbeda, tapi ingat ukhuwah tetap dijaga. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah berikan kepada kita ketakwaan sebagaimana Allah berikan ketakwaan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.